Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Arum dari kelas 12 TITL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Latar belakang dari masa kepemimpinan Thomas yaitu pemerintah Hindia Belanda digantikan oleh pemerintahan Inggris. Pada tahun 1811, Inggris mulai menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Pada masa pemerintahan Inggris, yang paling terkenal adalah masa pemerintahan Raffles. Masa pemerintahan Inggris terbilang cukup singkat, yaitu hanya 5 tahun. Terhitung mulai tahun 1811 sampai dengan 1819. Tujuan utama Raffles adalah untuk mengembangkan kekuasaan Inggris. Kebijakan Raffles yang terkenal adalah sistem sewa tanah atau yang disebut dengan land rent, yaitu sistem pertanian di mana para petani atas kehendaknya sendiri menanam dagangan cash crops yang dapat diekspor ke luar negeri. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pada pemerintahan kolonial Inggris di Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Raffles sendiri dikenal sebagai gubernur yang bisa mengambil hati para penduduk Jawa. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Raffles yang membuat penduduk Jawa menganggap pemerintahan Raffles lebih dianggap manusiawi dibandingkan dengan kultur stelsel atau yang disebut dengan tanam paksa yang ditetapkan kolonial Belanda. Land rent system yang dicanangkan pemerintahan jajahan Inggris lebih dianggap manusiawi daripada kultur stelsel, di mana land rent system lebih berpihak kepada kepentingan pihak Inggris maupun masyarakat Indonesia. Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompeni Belanda atau VOC dalam rangka kerjasama dengan raja-raja dan para bupati. Secara konkret, Raffles ingin menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama zaman VOC selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya para petani. Kepada para petani ini, Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha. Thomas Stamford Raffles tidak suka dengan adanya tanam paksa yang dilakukan oleh pihak VOC pada saat itu. Dari ketidaksukaannya, Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha untuk para petani yang sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan barang ekspor yang dilakukan oleh pihak VOC. Tentu saja kebijakan ini sangat menguntungkan untuk para penduduk Jawa, khususnya para petani, di mana mereka diberi kebebasan dalam memilih jenis tanaman yang akan ditanam oleh para petani. Kebijakan yang dilakukan Raffles dari 3 asas. Yang pertama, sangat menguntungkan untuk para petani karena para petani terbebas dari kerja rodi dan bebas menentukan tanaman yang akan ditanam oleh para petani tersebut. Yang kedua, para bupati tidak dilibatkan lagi dalam pemungutan pajak dan harus bisa mengusahakan pekerjaan dalam proyek-proyek umum untuk memberikan fasilitas untuk kesejahteraan penduduk Indonesia. Kebijakan ketiga, petani membayar pajak kepada pemerintah atas pemakaian tanah pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles tentunya ada dampak yang ditimbulkan terutama untuk masyarakat Jawa itu sendiri dan juga ada untuk pihak Inggris sendiri. Dampak itu sendiri ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan dari adanya land rent system tentunya ada yang berdampak juga untuk Hindia Belanda. Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan land rent system yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles pada masa pemerintahannya. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan